Shalom, Onomi, Reimai, ada sukacita. Luar biasa. Hari semakin panas, sukacita juga semakin panas. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan membawa kita ada di penghujung dari bulan ini. Tadi ibadah subuh saya sampaikan firman Tuhan yang sama kepada jemaat Petrus Waina dan sama juga di jemaat Yahim. Kita ada di penghujung dari bulan yang kita jalan, bulan Juni. Setelah itu kita akan masuk bulan Juli. Tidak terasa, waktu terus berjalan, kasih Tuhan terus juga mengikuti kita. Kalau ada orang yang merasa sukacita itu, dia katakan amin. Itu pasti. Mari kita bersyukur kepada Tuhan hari-hari yang kita jalani dengan berbagai pergumulan, tantangan, persoalan. Kasih Tuhan terus ada bagi kita. Sampai saat ini kita beribadah. Untuk itu, pada pagi hari ini kita akan melihat apa nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Tema sentral yang GKI renungkan pada minggu pagi hari ini GKI di Tanah Papua adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu tema sentral yang Sinode GKI di Tanah Papua yang mengeluarkan. Kita akan melihat, kita akan merenungkan tema ini bersama-sama. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, surat Paulus yang dikirim ke jemaat di Filipi adalah surat yang berisi nasihatnya berkaitan dengan adanya keretakan dalam persekutuan jemaat di Filipi. Karena kepentingan tertentu sebagai seorang rasul yang dipenjarakan karena Kristus, Injil Kristus, dan bertanggung jawab terhadap jemaat di Filipi yang dibangun oleh kasih Allah. Melalui berita Injil itu, Rasul Paulus tidak berdiam diri dan membiarkan persekutuan jemaat di Filipi mengalami kehancuran. Itu dari latar belakang dari kitab Filipi yang kita baca, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dan kita akan melihat ada dua bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan pagi hari ini. Saya tidak akan berbicara tentang latar belakang dari kitab Filipi ini. Kalau kita cerita tentang latar belakang itu sampai sore baru kita pulang. Kita lihat ayat yang kelima, bagian pertama ayat yang kelima di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita dituntut untuk dapat hidup menurut karakter Kristus. Bagaimana kita meniru karakter Kristus? Yang pertama dikatakan adalah ketaatan. Ayat 5 yang kita baca berbicara tentang ketaatan kepada Yesus Kristus. Orang yang memiliki karakter Kristus, dia juga tahu kepada Kristus. Jadi penting sekali memiliki karakter Kristus. Dan di dalamnya yang pertama adalah tentang ketaatan. Saya mau tanya dulu, mama-mama, bapak-bapak ada yang taat kah tidak sama mama-mama? Mama-mama, bapak-bapak ada yang taat kah tidak? Atau sebaliknya begitu? Ini berbicara tentang hubungan suami istri, tentang ketaatan. Dua orang sedang berpacaran juga mereka tentang taat, tentang cinta mereka. Tapi bagaimana kita taat kepada Allah? Ini sangat wajib sekali sebagai orang percaya, harus taat dan setia kepada Allah. Tidak main-main. Kalau orang yang memiliki karakter Kristus, dia begitu taat dan setia kepada Allah. Kadang kita banyak beralasan. Ada ibadah-ibadah unsur, ibadah
PKB, PW, Pampar, banyak alasan. Saya begini, saya begitu, dan sebagainya. Tapi orang yang memiliki karakter Kristus, dia taat kepada Allah. Di dalam firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 2, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Dan kita mengimani bahwa Kristus adalah Tuhan kita, dan salah satu identitas Yesus Kristus, Dia adalah anak Allah. Diri Yesus Kristus menjadi teladan yang sempurna, dan kehidupan kita untuk mencapai ketaatan. Untuk mencapai satu ketaatan itu sangat sulit, tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Tidak mudah. Ketoma setia saja susah. Setia sama Tuhan saja susah. Untuk mencapai satu ketaatan harus ada perjuangan di dalam diri. Berarti harus tinggalkan semua keegoisan yang ada di dalam diri untuk mencapai satu ketaatan. Makanya awal saya katakan bahwa harus memiliki karakter Kristus, maka dia akan mencapai satu ketaatan. Tidak mudah. Ketemu taat sama Tuhan itu sulit, susah sekali. Betul. Orang yang merasakan kasih Tuhan, dia dalam hatinya katakan betul. Untuk taat sama Tuhan itu kita sangat susah. Coba perintah dari presiden turun, begini, karena sebentar lagi presiden mau datang. Semua jemaat di Yahim itu taat sekali. Sama dengan corona yang terjadi, prokes, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu taat. Tapi bagaimana kita taat kepada Allah? Itu satu cerita yang tersendiri. Allah menuntut dari diri kita untuk taat kepada Allah. Orang yang taat dan setia kepada Allah diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu orang-orang yang setia, taat kepada Allah. Orang yang selalu hidup taat, setia kepada Tuhan, ikuti aturan Tuhan, dia hidupnya diberkati. Tidak tahu musim susah, tidak tahu musim kelaparan, dia tidak tahu. Karena dia begitu taat, setia kepada Tuhan. Tong ini dituntut untuk taat, setia kepada Tuhan. Kalau kita tidak taat, setia, ya percuma kita jadi orang Kristen. Makanya Tuhan bilang haruslah di dalam kitab Filipi ini berbicara bagaimana memiliki karakter Kristus, maka disitulah kita akan taat dan setia kepada Tuhan. Itu bagian yang pertama. Bagian kedua, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-8 di dalam Filipi pasal 2. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri. Kata merendahkan diri. Bapak ibu saudara, rendah hati bukanlah sebuah kata yang asing bagi kita. Entah itu orang lain yang mengatakannya atau kita sendiri yang mengatakannya. Yang jelas adalah rendah hati telah menjadi kata yang asing bagi kita. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali kata tersebut mudah diucapkan, mudah keluar dari mulut kita, tetapi dalam prakteknya sangat sulit untuk kita terapkan. Kata rendah hati mudah kita ucapkan, tapi prakteknya sama sekali nol. Tidak kita lakukan kata rendah hati di dalam kehidupan kita setiap hari. Mengapa demikian? Karena seringkali kita tidak mau dipandang rendah oleh orang lain, padahal yang sebenarnya kerendahan hati sangat perlu diterapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebab itulah modal utama kita untuk dapat menjalani kehidupan dengan damai sejahtera. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, rendah hati sangat penting sekali. Kita belajar dari Yesus, dia merendahkan diri. Sampai lahir di Bethlehem, dibaptis, lalu dia naik ke Bukit Golgota. Dia merendahkan diri, dia adalah
pribadi yang luar biasa. Kita belajar dari Yesus kerendahan hati. Apalagi kita ini orang sentani, tidak mau harga diri diinjak-injak. Saya ini pukul dada. Orang sentani bilang wanda bundan makala ya. Raundo followa. Firman Tuhan tidak mengajar seperti itu. Kerendahan hati mendatangkan berkat yang banyak. Karakter, ketaatan, dan kerendahan hati ada 3. Kalau orang Kristen memiliki 3 karakter ini, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Sulit kita merendahkan diri. Sulit kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Apalagi kalau kita hidup yang hebat, wow. Ada istilah katakan dunia ini milik kita berdua. 2 bahu ini naik, pukul dada, saya ini, kau siapa? Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita merendahkan diri seperti sama dengan Kristus. Bagaimana Kristus merendahkan diri dari takhta kekudusan turun sampai ke dunia yang berdosa ini, merendahkan diri. Kerendahan hati yang luar biasa. Tapi kenapa kita manusia tidak bisa merendahkan diri? Apalagi kalau majelis, kalau pelayanannya berhasil, dia, saya punya pekerjaan Tuhan yang hebat. Dianggap yang lain, aku punya pelayanan seperti apa? Majelis jangan pakai sistem itu. Ini pekerjaan Tuhan, Tuhan kasih tanggung jawab, bergandengan tangan bersama, melayani dengan baik. Bukan mau karena pelayananmu orang aku, pelayanan bagus sekali. Firman Tuhan bagus, pimpin liturgi bagus, lalu majelis itu mulai pukul dada. Yang menganggap lain itu, kok pelayanan apa? Kok stop sudah di situ. Tuhan mengajar kita merendahkan diri. Bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kita akan melihat nasihat-nasihat ini sungguh luar biasa. Kerendahan hati merupakan salah satu wujud perwujudan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Pernahkah dalam hidup kita ini pernah merendahkan diri di hadapan Tuhan? Pembacaan kita pada saat ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Paulus memberikan nasihat-nasihat praktis kepada jemaat yang ada di Filipi tentang bagaimana kehidupan yang seharusnya ditunjukkan oleh setiap umat yang telah dipersatukan di dalam kasih Kristus. Ini nasihat Rasul Paulus yang praktis kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus membangun jemaat Filipi itu dengan bersusah payah. Akhirnya Rasul Paulus memberikan nasihat banyak, dorongan, kekuatan, motivasi supaya jemaat ini bagaimana ada taat, ada merendahkan diri, kasih mereka miliki. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini 2 hal ini kita lakukan, taat dan merendahkan diri. Sulit kita untuk merendahkan diri. Kerendahan hati sangat penting sekali untuk mencapai satu tujuan. Kalau Tuhan ada yang kasih kita tugas, kalau kita tidak merendahkan diri, kita tidak ada kerendahan untuk tugas itu, maka tidak akan sampai. Setiap tugas dikasih pasti ada kerendahan hati. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, rendah hati, lalu mencapai kepada salah satu tujuan. Begitu juga kehidupan kita. Dalam 2 hal ini, Bapak Ibu belajar bagaimana kita harus memiliki. Milikilah karakter Kristus. Tuhan mau seperti apa kita punya karakter. Kalau karakter yang suka berbohong, ya harus lepas. Karaktermu seperti apa? Ada 2 orang, ada satu cerita yang luar biasa. Ada 2 orang gara-gara karakter dan 2 baku pukul.
Satu bilang begini, kau ini tukang tipu baru kau bilang saya punya karakter baik. Baru dia bilang, kau tukang curi baru. Kau tipu-tipu di sini. Gara-gara karakter dan dua baku pukul. Karakter penting kita miliki, karakter Kristus. Kalau ibu-ibu suka TikTok harus lepas, karakter itu tidak baik. Ada yang ibu-ibu suka TikTok, angkat tangan dulu saya lihat. Itu karakter yang tidak mendatangkan berkat dalam rumah tangga. Suami pulang, anak-anak pulang, mama makan, lapar. Lihat di meja, mama meja kosong. Kok masak sendiri sudah, mama ada latihan, besok ada lomba TikTok. Ini terjadi. Tapi jangan salah, bapak-bapak juga. Bapak-bapak tidak mau, mama panggil, bapak asik main HP, Facebook. Karakter ini yang Tuhan minta kita buang dari kehidupan kita. Tidak baik. Jemaat ini mau diberkati, mari kita bergandengan tangan. Kalau kita melihat ayat-ayat yang dibacakan, ayat 1 jadi karena dalam Kristus ada nasihat, penghiburan, kasih dan seterusnya dan seterusnya. Banyak hal berbicara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di bagian mana kita miliki? Ada dua hal yang menantang bagi kita. Rasul Paulus menantang bagi kita pagi hari ini. Siapakah Rasul Paulus itu? Kalau kita belajar kehidupannya, dulu sebelum dia mengenal Kristus, dia adalah penganiaya orang Kristen yang terhebat. Sebelum jadi Paulus namanya Saulus. Ketika perjumpaannya dengan Kristus, dia katakan semua sampah belaka. Ketika dia kenal Kristus, maka dia katakan bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Itu Paulus. Di mana dulu Saulus, dia di mana orang Kristen ibadah sembahyang, dia pergi membunuh dan membinasakan mereka. Tapi ketika perjumpaan dengan Yesus, dia menganggap semua sampah belaka. Semua tidak ada artinya. Yang dulu dia anggap artinya ketika menganiaya orang Kristen, setelah dia kenal Kristus, dia anggap bahwa semua sampah tidak ada artinya di hadapan Allah. Satu karakter yang Tuhan robah bagi dia, dan dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Maukah kita seperti Rasul Paulus? Kalau kehidupan yang kita pakai tidak berkenan di hadapan Tuhan, suka ini dan suka itu, suka itu dan suka ini, mari kita tanggalkan semua karena Kristus tidak mau pakai karakter itu. Karakter yang Tuhan mau adalah pakai, milikilah karakter Kristus yang mendatangkan berkat bagi suami, istri dan anak-anak, bagi keluargamu. Kalau kita pakai karakter setan, itu tidak akan datang berkat bagi kita. Kalau saya berbicara karakter setan, Bapak Ibu sudah tahu semua, saya tidak boleh berbicara lagi. Tinggalkan kehidupan yang sia-sia. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 katakan, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti kita masih pakai karakter-karakter duniawi. Bagaimana kita harus tinggalkan? Tuhan tidak mau karakter-karakter itu kita pakai. Itu hanya mendatangkan kesusahan, mendatangkan malapetaka, dan berkat kita tidak akan miliki. Orang yang memiliki karakter Kristus, dia akan memiliki berkat yang luar biasa. Dan di dalamnya adalah ketaatan dan merendahkan diri. Begitu. Mari jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana hari ini Rasul Paulus memberikan satu teladan bagi kita. Kenapa kita masih pakai karakter yang Tuhan tidak inginkan? Minta kepada Roh Kudus merubah seluruh karakter hidup kita, supaya rumah tanggamu diberkati, usahamu diberkati, istri diberkati, suami diberkati, dan anak-anakmu akan berhasil.
Kenapa banyak anak-anak kita yang tidak berhasil? Kenapa hidup kita selalu gagal? Karena kita tidak memiliki karakter Kristus. Pelayanan banyak yang gagal karena banyak majelis jemaat pakai dengan sistem mereka, pakai dengan kekuatan dan kemampuan mereka. Akhirnya pekerjaan Tuhan terhambat karena dia tidak memiliki karakter Kristus. Banyak pendeta-pendeta gagal di dalam pelayanan karena tidak memiliki karakter Kristus. Banyak penatua dan semas gagal pelayanan karena tidak memiliki karakter Kristus. Di dalamnya adalah ketaatan dan kerendahan hati. Setelah pelayanan disanjung, pelayanan dielu-elukan oleh jemaat Tuhan, oh luar biasa, wow. Dia tidak melihat teman-teman lagi. Dia semuanya. Yang lain hanya jadi penonton. Tinggalkan karakter itu. Kalau pekerjaan Tuhan dalam jemaat ini mau maju, mau berhasil, bergandengan tangan. Bergandengan tangan bersama para penatua dan semas. Begitu juga unsur. Untuk itu mari Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, bagaimana hidup yang sesungguhnya. Dalam kehidupan ini ada begitu banyak hal yang membuat kita begitu banyak hal yang membuat seharusnya memiliki sikap rendah hati. Untuk itu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi ini, marilah kita ambil hikmatnya. Karena firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 katakan, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Setiap hari Minggu pendeta naik, Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri, kita mendengar hukum Tuhan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan seterusnya. Tapi dalam prakteknya tidak ada kasih itu. Kehidupan kita sehari-hari tidak ada kasih. Sebagai orang percaya harus ada kasih. Itu firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita, menolong kita, memberikan pencerahan baru bagi kita. Pulang dan lakukan. Milikilah karakter Kristus dan di dalamnya ada ketaatan dan kerendahan hati. Jangan orang lain meremehkan, kita tidak terima. Kadangkala kita mau mengalah susah karena selalu menjaga harkat dan martabat. Saya ini dari turunan Ondo, saya dari turunan Jose, saya orang terpandang. Dalam firman Tuhan tidak ada catatan itu. Semua kita sama di hadapan Allah. Orang Sentani kah, orang Toraja kah, orang Ambon kah, semua sama di hadapan Allah. Jangan pakai karakter-karakter itu, karakter yang tidak mendatangkan berkat. Karakter Kristus, milikilah karakter Kristus. Saya mau katakan bahwa kita ini orang Sentani memang keras. Tidak mau harga diri diinjak-injak. Tersinggung sedikit langsung kejar. Mara ramiali magan rafiqali bang. Ramiali honong. Anak-anak Tuhan tidak boleh pakai parang, tidak boleh pakai jubi. Cukup memiliki karakter Kristus dengan kasih. Kasih. Kalau kau kejar dengan parang, baru setiap minggu kau dengar hukum Tuhan, untuk apa? Tuhan memberkati, amin.